Shalom Bapak Ibu semua. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang dari Islam mengutip Rashi Commentary untuk meyakinkan dan membenarkan bahwa jangan heran Muhammad menikahi Aisyah yang berumur 6 tahun karena Ribka juga dinikahi ketika usia 3 tahun. Nah, ketika mengadopsi apa yang disampaikan oleh Rashi Commentary dan mengakui itu benar, karena memang saya tanya kepada beberapa saudara kita yang dari Islam, apakah Anda mengakui bahwa Rashi Commentary benar? Dan mereka menjawab, benar, kami meyakini. Nah, ini letak permasalahannya Bapak Ibu. Rashi, seorang rabi Yahudi, mengakui bahwa Ishak lah yang akan dikorbankan oleh Abraham. Sementara saudara-saudara kita yang dari Islam mayoritas tidak mengakui hal itu. Walaupun dalam video saya sebelumnya, saya sudah katakan bahwa para akademisi Islam klasik dari Tafsir At-Tabari dan Al-Qurtubi mengakui bahwa Ishaklah yang dikorbankan oleh Ibrahim. Namun, zaman sekarang, kebanyakan mereka tidak mengakui hal itu. Nah, ini yang saya sebut dengan teologi pencuri, atau saya katakan teologi maling. Karena maling hanya akan mengambil apa yang bermanfaat dan berguna serta berharga bagi dirinya. Yang tidak berguna akan ditinggalkan. Mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Kita mulai dari pertanyaan. Di mana Adam dan Hawa ditempatkan? Di bumi kah? Atau di surga? Di langit? Nah, Rashi dan semua rabi Yahudi menjawab di bumi. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu bagaimana Rashi Commentary. Jelas di situ, the name of one is Pishon, itu menunjukkan nama cabang sungai yang ada di Taman Eden. Nah, Rashi Commentary menjelaskan bahwa Pishon, this is the Nile, the river of Egypt, yaitu sungai Nil yang ada di Mesir. Nah, juga dijelaskan ada nama Tigris, yang di sebelah timur Assyria, dan ada juga Efrat. Tentu saja itu di bumi Bapak Ibu. Nah, sementara dalam literatur saudara-saudara kita yang dari Islam, dijelaskan di situ para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan surga yang ditempati Adam dan Hawa. Pendapat mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama, surga tersebut adalah surga Al-Khuldi, yaitu surga abadi. Yang kedua, surga yang disediakan oleh Allah bagi keduanya dan dijadikannya sebagai tempat ujian, bukan surga Al-Khuldi yang disediakan sebagai tempat balas. Kelompok yang berbeda pendapat dengan pendapat ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama, surga yang berada di atas langit adalah surga yang berada di bumi. Dan tetap jawabannya adalah wallahu alam bissawab. Artinya hanya Allah yang lebih tahu. Nah, yang kedua, kemana Adam dan Hawa diusir? Nah, dalam literatur Rashi dijelaskan di situ east of the Garden of Eden, bahwa Adam dan Hawa diusir ke sebelah timur, Eden. Nah, sementara di dalam literatur Islam, Ibnu Abi Hatim berkata, Abu Zurha telah menceritakan kepada kami. Utsman bin Abi Syauban telah menceritakan kepada kami. Jarir telah menceritakan kepada kami. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Adam diturunkan ke bumi di daerah yang namanya Dahna, yang terletak antara Makkah dan Taif. Sedangkan dari Al-Hasan, ia berkata, Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah, Iblis diturunkan di Distamisan yang terletak beberapa mil dari Basrah. Sedangkan ular diturunkan di Asbahan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Nah, sementara menurut As-Sudi, berkata, Adam turun di India. Adam turun bersama-sama Hajar Aswad, dengan membawa segenggam daun surga. Ia menyebarkannya di India sehingga tumbuhlah pohon obat-obatan di sana. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Adam diturunkan di Syafa, sedangkan Hawa diturunkan di Marwah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Nah, lihat, ada beberapa versi Bapak Ibu, di mana Adam dan Hawa diturunkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Adam menunaikan ibadah haji di Makkah? Rashi dan para rabi Yahudi pasti sudah otomatis menjawab tidak mungkin. Nah, sementara menurut literatur dari saudara-saudara kita yang dari Islam, mereka berkata bahwa Adam melakukan ibadah haji di Makkah,
di mana bisa kita temukan? Ini literaturnya Bapak Ibu. Adam memerintahkan untuk menikahkan saudara perempuannya kepada Habil, namun ia menolak. Adam memerintahkan keduanya untuk berkurban. Adam pun pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa Adam pergi ke Mekah untuk ibadah haji. Pertanyaan selanjutnya, apakah Lot tidur dengan kedua putrinya? Rashi dan semua rabi, termasuk Rashi pun pasti akan mengatakan, ya, sesuai dengan yang tertulis di dalam teks Ibrani. Namun, mayoritas saudara-saudara kita yang dari Islam pasti berkata tidak mungkin, karena Nabi Allah tidak akan melakukan perbuatan sebejat itu. Nah, sudah jelas Rashi mengatakan, and Lot's two daughters conceived from their father. Although a woman does not conceive from the first intercourse, these controlled themselves and took out their maidenhoods and conceived from the first intercourse. Jadi jelas, dua putri Lot hamil dari ayah mereka. Nah, dari sini kita lihat bahwa komentar Rashi ternyata bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Namun, saudara-saudara kita yang dari Islam mengambil komentar Rashi untuk membenarkan kalau Nabi junjungan mereka menikah dengan anak yang berusia 6 tahun. Yang satu mereka ambil, yang empatnya mereka tolak. Nah, saya mengatakan ini Bapak Ibu sebagai teologi pencuri atau teologi maling. Karena maling hanya akan mengambil apa yang berguna, bermanfaat, dan berharga bagi dirinya. Tetapi akan meninggalkan dan membuang dan tidak akan mencari apa yang tidak berharga buat dirinya. Jadi Bapak Ibu, masalahnya adalah, apakah saudara-saudara kita yang dari Islam mau mengakui Rashi Commentary sebagai bukti otentik? Kalau mereka mengakui bahwa Rashi Commentary adalah bukti yang otentik, berarti harus menyangkal apa yang diyakini di literatur Islam. Pilih salah satu, mau percaya kepada Rashi Commentary atau mau percaya kepada Quran dan hadis yang Anda yakini. Jangan dicampur aduk. Karena ketika Anda mengambil Rashi Commentary, artinya Anda harus setuju dengan apa yang disampaikan oleh Rashi Commentary. Ketika Anda hanya mengambil satu yang benar menurut Anda di Rashi Commentary, tapi meninggalkan yang lain, itu yang saya katakan teologi maling. Bapak Ibu semua, konsistensi itu penting. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Silahkan tuliskan komentar Anda pada video di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.